Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa kana minal musyrikin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Saya rada grogi. Pesertanya banyak sekali. Yang kedua, ibu-ibu semuanya luar biasa. Di bulan suci Ramadan untuk bersama-sama thalabul ilmi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya agar mulia di sisi Allah Ta'ala. Amin. Saya doakan semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah usianya, semoga keluarganya semua sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunannya soleh. Moga-moga kelak kita semua menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita tentang menjadi wanita yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Tema yang cocok buat ibu-ibu, ya karena memang pesertanya ibu-ibu. Saya mau cek dulu siapa yang belum menikah, angkat tangan. Karena ini temanya penting. Kamu kan belum nikah. Mana yang paling banyak kan gitu ya. Yang sudah menikah, angkat tangan. Semua. Oh ya, stop. Yang pernah menikah. Pernah menikah kan berarti sendirian sekarang ya. Yang belum menikah saja angkat tangan. Yang belum pernah menikah. Kamu dua toh. Kan ibu-ibu. Ya sudah, berarti saya manggilnya ibu-ibu ya. Mayoritas ibu-ibu berarti. Yang single ya tetaplah terangkat sebagai ibu-ibu, calon ibu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak. Hari ini kita hadir di majelis ilmu, dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Kelebihan mereka yang hadir di majelis ilmu mendapatkan doa dari para malaikat, mendapatkan doa dari semua binatang yang ada di lautan. Jadi mbok iwak paus, iwak hiu, iwak pari, iwak pe, iwak tongkol, sing pasar apa wae ya, teri, layur, semua. Iwak nus, semua penghuni lautan mendoakan mereka yang hadir di majelis ilmu. Coba bayangkan seluruh lautan yang begitu luas dengan banyaknya binatang di dalamnya mendoakan kita semua. Maka bersyukurlah dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillah. Maka kita beruntung sekali hadir di majelis ilmu. Ya rakyat angpet-empetan, moga-moga Allah catat amal saleh. Ibu-ibu ini dipepet rasa nesu ya. Karena besok di hari kiamat lebih mepet-mepet lagi. Karena mereka berdesak-desakan. Apalagi yang mau masuk surga itu, saking berdesak-desakannya itu gemeretak tulang-tulang mereka, seakan-akan pada mau patah. Jadi tulang ininya, apa namanya ini, pundak ya, itu bersenggolan dengan saudaranya yang lain, saking bersemangatnya rebutan masuk surga. Jadi saking bersemangat, rame-rame mau masuk surga itu sampai bunyi tulang-tulang mereka bergerak, karena saking semangatnya masuk surga. Dan tidak ada yang ditinggalkan, karena semua akan dipanggil oleh para penyeru, yaitu malaikat. Mana yang dulu di dunia senang berpuasa,
silahkan masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Berdiri semua yang ahli puasa rame-rame langsung masuk ke surga lewat pintu Ar-Rayyan. Gemeretak tulang-tulang mereka karena saling berebutan. Tapi wong pingin lebih swarga, pinginnya dan cepat. Sama kayak ibu-ibu mau dapat promo besar-besaran, yo sekali pintu gerbang dibuka langsung senang. Apalagi di luar sana pembagian sembako kelurahan belum dibuka, kalau buka langsung desek-desekan. Itu baru urusan dunia, apalagi urusan akhirat masuk surga berdesak-desakan. Jadi masuk surga itu nggak ada yang lenggang kangkung satu-satu, tidak ada. Ini bareng-bareng. Nah, saat tiba-tiba ada lagi penyeru, siapa yang ingin masuk surga, siapa yang dulu di dunia rajin sholat, silahkan berdiri masuk surga lewat pintu as-sholat. Langsung pada berdiri berbondong-bondong masuk surga lewat pintu sholat. Sudah selesai, ditutup pintunya. Yang tadi Ar-Rayyan sudah selesai masuk semua, ditutup pintunya. Kemudian dipanggil lagi, siapa yang dulu rajin sedekah, silahkan masuk pintu surga lewat pintu sedekah. Berdiri berbondong-bondong pada masuk. Mereka yang dermawan, mereka yang suka berbagi, yang belum bisa masuk lewat dua pintu tadi, lewat pintu sedekah. Kemudian setelah semua masuk, ditutup. Tersisa lagi di belakang, siapa yang dulu di dunia pernah senang melakukan ibadah haji dan umroh, masuk pintu haji umroh. Maka umroh haji itu termasuk rukun Islam. Banyak yang mereka senang mengerjakan karena dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan karena gaya. Karena kalau hanya sekedar gaya, apalagi di sana selfie, tiktokan lagi, wah belum tahu itu bagaimana ibadahnya, dapat pahala atau malah sebaliknya. Na'udzubillah. Maka ikhlas itu penting. Nah, sudah pada masuk semua, ditutup. Siapa yang dulu di dunia senang berperang, berjihad di jalan Allah, silakan berdiri masuk lewat pintu jihad. Kemudian selesai semua, ada yang tersisa, pintu sholat enggak, pintu zakat enggak, pintu haji umrah enggak, pintu-pintu enggak. Akhirnya dipanggil semua yang tersisa, silahkan masuk lewat pintu utama, yaitu syahadat. Moga-moga kita semuanya bisa masuk lewat semuanya. Amin. Pintu syahadat minimal ya Bapak Ibu, saya, Ibu. Yuk bareng-bareng syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, dijamin masuk surga. Saya ulangi, barang siapa yang membaca la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Dengan catatan ikhlas lillahi ta'ala, bukan ada kemunafikan apalagi dicampur dengan kesyirikan. Maka siapa yang mengucapkan karena Allah Ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, dijamin masuk surga. Moga-moga ahli surga semua. Amin. Nah, ini yang ngaji paling banyak di mana-mana ya memang ibu-ibu. Maka penghuni surga ini janjiannya sing akeh yo ibu-ibu. Harusnya. Bukan seharusnya, memang benar. Memang benar, penghuni surga itu paling banyak juga wanita. Penghuni neraka juga paling banyak wanita. Kenapa? Karena di surga itu setiap laki-laki minimal mendapatkan 2 pasangan. Ini 2 pasangan kan berarti 2 perempuan, 2 wanita. Tidak mungkin 2 laki-laki. Maka setiap laki-laki penghuni surga itu minimal dapatnya 2. Dan berarti penghuni surganya paling banyak wanita. Ya wanita, orang mana siji itu loro, kuwi minimal. Ibu-ibu rasa cemburu, rasa protes, kok enak ya, yo sebenarnya mau kita terima beres. Maka ibu-ibu beruntung masuk surga semuanya, insyaallah.
Nah, ada mereka yang masuk surga lewat pintu-pintu tadi khusus. Pintu arayan untuk yang puasa, pintu sholat yang senang puasa. Karena tiap orang itu punya kecenderungan, punya apa itu? Kecenderungan, kesukaan, kesenangan. Ibadah yang paling dia senang. Ono sing senengi sholat, boleh sholat kuat. Tapi yang poso ora kuat. Ini sholat kuat, poso wajib, poso sunnah, bahkan poso sing jarang dikerjake. Apa? Poso apa? Sholat ya. Kadang sholat wajib sudah tambah yang sunnah ya tahajud, ya duha, ya rawatib. Bahkan ono sholat sing abot jenenge tasbih. Ya dikerjake bentino. Sholat tasbih itu sholat yang berat, lama. Ya kalau ngebut ya 15 menit. 15 menit. Siapa yang belum pernah sholat tasbih? Oh, belum pernah ya? Minimal sekali seumur hidup. Rasulullah pernah menyampaikan kepada paman beliau namanya Abbas. Abbas itu saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, pamannya Abbas ini dikasih tahu, ya paman, saya kasih sebuah hadiah yang apabila paman mengerjakannya, maka paman akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa, dosa yang lalu maupun yang akan datang, dosa yang banyak maupun yang sedikit, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa yang kelihatan maupun yang sembunyi-sembunyi, dosa yang besar maupun yang kecil. 10 jenis dosa diampuni. Nah, paman ini diberi hadiah, disuruh untuk sholat tasbih sebanyak 4 rakaat. 1 rakaat 75 tasbih, berarti 4 rakaat 300 tasbih. Kalau malam berarti dikerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dikerjakannya siang ya kayak sekarang ini, pagi ini, maka dikerjakannya 4 rakaat 1 salam. Boleh juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi umumnya seringnya kalau malam 2, kalau pagi 4 langsung. Total 300 tasbih. Nah, ini juga jarang. Sampai Rasulullah menyampaikan kalau mampu kerjakan setiap hari, tidak mampu sepekan sekali, tidak mampu sebulan sekali, tidak mampu setahun sekali, tidak mampu seumur hidup sekali. Nah, yang belum pernah muka-muka ya mampu mengerjakan minimal sekali seumur hidup. Muka-muka diampuni dosa-dosa kita. 10 jenis dosa loh, ini istimewa. Nah, ada orang yang nggak kuat kalau sholat, dengkul gue tak kuat, tapi posone kuat, tirakat posone kuat. Nah, dia punya kecenderungan, kesenangan, passion itu di puasa. Maka mereka yang senangi sholat, kok mlebune ya lewat pintu sholat. Senangi rajin poso ya mlebune pintu poso. Kalau sing senengane sedekah, nyah-nyah, ya delalah lho, duite ya ora entek-entek, datane ono terus. Setiap berbagi untuk meneng, setiap memberi dapat lagi. Tahu entek. Memang orang bakat kere, orang bakat miskin. Ada di sini yang nggak bakat miskin? Ada ya? Oh, itu yang nyanyok. Gue disinglah kalau sopo-sopo, yo nyanyok. Nah, yuran entek. Nah, orang tak nilai. Oh, ini juga. Masya Allah. Pernah suatu saat di zaman Nabi SAW, seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau saudagar kaya, memang pengusaha kaya raya, memang ditakdirkan untuk jadi orang kaya sampai akhir hayatnya. Karena pernah disabdakan Nabi, aku khawatir Abdurrahman bin Auf itu besok masuk surga dengan neraka. Jadi lewat Sirat itu, jembatan yang berada di atas Jahanam itu, melintasinya dengan merangkak karena hartanya. Jadi Rasulullah itu khawatir jika Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya orang cepet koyo liyane gara-gara tertahan dengan hartanya. Makanya Abdurrahman bin Auf setelah mendengar hadis itu dari Aisyah radhiyallahu anha, langsung beliau itu takut luar biasa. Maka senang berbagi, jor-joran sampai habis-habisan.
tapi ya tetap jadi sugih. Pernah dia ingin mencoba untuk membangkrutkan diri, duitnya mentek. Akhirnya iseng-iseng dia membeli kurma busuk di Madinah. Sopo wae sing duwe kurma bosok tak tukune. Waktu itu pas panen raya delala ya sepi sing tuku, akhirnya bosok tuh kurma dituku kabeh sama Abdurrahman bin Auf sampai bergudang-gudang. Yo kali seneng tuh ya om bosok ora dibuat, tapi bosok malah dituku. Akhirnya petani seneng, Abdurrahman bin Auf ya seneng karena duitnya main cepet. Akhirnya sebujuan penuh dengan kurma bosok. Harapannya wis dipuntek seneng wis pokoknya ngono. Petani ya seneng itu duit. Nah, delalah ada utusan dari kerajaan Romawi ke Madinah bilang bahwa di Romawi terjadi wabah, obat apa wae ra iso nyembuhke. Ternyata ana sing ngandani iso mari kanggo kurma bosok. Akhirnya dene kuliting ning gone petani-petani heran ra ono sing dodol kurma bosok. Piye to iki mosok sak kebon-kebon ra ono kurma bosok. Kowe nek arep golek kurma bosok iki ning gone omahe Abdurrahman bin Auf kabeh diborong dene. Akhirnya dia datang ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, ditunjukkan di gudang itu sekian ton mungkin itu kurma bosok dituku kabeh Bapak Ibu. Regane larang, akhirnya kudune bangkrut malah tambah lho iki sing ngandani iki yo sapa nek arep kono wabah jajal. Mane kaya Covid ini kan sing untung ya sing dodolan vaksin, masker, macam-macam. Nah, nek wis ngerti sik, Bu gawe masker, Bu, ono vaksin, ono Covid ketiga. Ora ono sing ngandani. Dan tiba-tiba terjadi. Lah inilah memang Allah kadang-kadang mentakdirkan orang itu macam-macam. Ono sing bakate sugih ya tetap sugih, ditentekke ya tetap sugih. Maka mereka ini dermawan yang ikhlas masuk surga lewat pintu sedekah, pintu zakat. Nah, ada yang memang senengannya haji umroh bolak-balik mongkat ibu rasa main tuh. Dan memang dia ini tujuannya ibadah orang gaya maten. Wis ben wae memang rezekine ning kono, Allah memang senang memanggil dia. Nah, itu nanti masuk surganya lewat pintu haji dan umroh. Nah, ibu-ibu, kita mau masuk lewat pintu mana ini besok? Lewat pintu mana? Semuanya, alhamdulillah. Ada yang mau masuk lewat semuanya? Nah, masalahnya raiso. Kenapa raiso? Nek ibu wis mlebu arroyan ya ora mungkin metu meneh mlebu kono. Lah kan pintu surga ada berapa, masih ingat? Ada 8. Nah, iki jane mau surprise ya. Sing iso jawab. Pintu surga itu ada 8, Bu. Ini pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya. Masih ingat ya, pintu gerbangnya itu luas. Kalau dihitung kilometer itu ya jarak Jakarta Denpasar Bali. Jadi lebarnya itu dari Jakarta sampai Denpasar itu pintu gerbang surga, 1 pintu gerbang. Dan ada 8 pintu seperti itu. Nah, kalau orang sudah masuk pintu sholat, ya sudah, nanti dikunci, nggak bakal keluar lagi. Nggak mungkin ibu baru mlebu metu meneh aku tak jajal liyane. Orang ono. Ibu wis mlebu ora bakal mungkin metu meneh to yo. Yo kok nek mlebu meneh situ apa? Dimas metu. Ora situ. Gitu ya. Akan tetapi Rasulullah pernah menyampaikan bahwa para wanita yang memiliki 4 ciri ini bisa masuk surga lewat semua pintu-pintunya. Jadi karena pintu gerbang ini ada 8, ada orang-orang khusus yang memang bisa masuk lewat semua pintu-pintunya. Maksudnya apa? Dia rasa, dia punya keahlian khusus, ibadah yang khusus, iso mlebu kabeh. Setiap dipanggil dhek yo iso. Mlebu lewat sholat yo iso, lewat poso yo iso, lewat jihad yo iso, kabeh iso. Bukan berarti lewat 8-8-nya, bukan membelah diri jadi 8 masuk bareng-bareng, tidak. Artinya dia boleh masuk lewat semuanya, intinya iso kabeh.
Siji iso, loro iso, telu iso, papat iso, lima iso, enam iso, pitu iso, wolu iso. Siapa mereka para wanita yang memiliki 4 ciri? Yang ibu-ibu mesti kudu hafal. Nomor 1 apa Bu? Menjaga sholat 5 waktunya. Maka yang 5 waktunya dijaga, insya Allah. Lawang yang 5 aja sudah pemenang tambah sing sunah, wah ya luwih apik meneh. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh wis dijaga, tambah taraweh, tambah tahajud, duha dan lain sebagainya jos. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Wis puasa Ramadan tak wae wis luar biasa. Pemenang tambah Senin, Kemis, Yaumul Bid, puasa Arafah, puasa Asyura. The best. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Yang dimaksud menjaga kehormatan itu tidak melakukan zina, tidak membuka aib diri dan keluarganya. Itu yang dimaksud dengan menjaga kehormatan. Kehormatan dirinya dan kehormatan keluarganya. Tidak membuka tentang aib rumah tangganya. Itu yang dimaksud menjaga kehormatan. Ya dirinya dijaga, keluarganya dijaga. Nek ono masalah tutup rapat, rasa metu. Nek metu karo wong sing pas dalam rangka mencari solusi. Ojo diumbar apa meneh ning medsos. Ning gone Dawis grup yo di-share, ning gone PKK di-share, ning gone grup senam di-share, ning gone apa grup baik di-share. Alasannya pengen jaluk solusi, akhirnya tuh malah ngerasani repot. Nah ini namanya tidak menjaga kehormatan. Yang keempat, taat sama suami. Bagi sing memang angel, yo kabeh jane angel, tapi sing nomor 4 paling angel. Maka siapa yang 4-4-nya ini bisa dijaga Bu, maka insya Allah boleh bisa masuk surga lewat semua pintu-pintunya. Artinya apa? Pintu siji yo iso, loro iso, telu iso, bebas mau arep mlebu ning ndi monggo terserah. Bebas. Alhamdulillah. Dari keempat ini siapa yang memastikan punya tiketnya? Siapa sih wis duwe tiket ke surga bisa masuk lewat semuanya? Nomor 4 terus. Si urung nikah tak pasteke urung duwe tiket. Lah piye tak karo suami apa urung duwe suami? Nah sing wis duwe bojo ya bisa. Nah salah satu taatnya sama suami ya salah satunya ya bukan salah satu jadi akeh. Maksudnya salah satu itu kalau suaminya meninggal dia tidak menikah lagi. Itu salah satu ciri wanita ahli surga. Amin. Beneran ini dari Nabi SAW. Salah satu ciri wanita ahli surga itu tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia. Dengan catatan apabila ditinggal suaminya, anak-anaknya masih kecil-kecil. Jadi nih anaknya cilik-cilik, maka pengasuhan anak kepada ibunya. Maka siapa seorang ibu, seorang wanita mengasuh anak-anak dari mantan suaminya, kan mantan ya itu udah meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala, bahkan dijanjikan surga. Dan tidak menikah lagi ya. Tapi kalau anaknya udah gede-gede, apalagi sudah mentas bujurnya mati, ibu nikah lagi, itu juga lebih baik. Kenapa? Karena ibu akan berkhidmat kepada suami yang baru dalam rangka mendapat pahala yang banyak. Catatannya anaknya wis gede-gede, ora dirawat meneh. Lah ibu kan kudu ana sing ngayomi, ibu yo iso ngabdi sama orang lain. Namun para penghuni surga, para wanita ini, Huzaifah bin Yaman sebelum meninggal bilang sama istri, wahai istriku, aku berpesan kepadamu,
kalau nanti aku mati kamu jangan nikah lagi, karena kalau kamu nikah lagi kamu tidak akan bersamaku di surga. Karena Rasulullah telah bersabda wanita itu akan bersama suami terakhirnya. Oh, ibu nek kawin meneh ya ora karo sing pertama, ya ibu sing kedua apa sing ketiga bu. Padahal karo sing pertama wis 50 tahun nikahe, baru karo sing kedua mau 5 tahun mati, nikah meneh sing ketelu 2 tahun mati. Ya ibu ketemu nih karo sing 2 tahun tok, dan sing 50 tahun buah ora ketemu meneh ya eman-eman. Makanya ibu kok bisa bertahan sampai akhir hayat sendirian itu the best 4 jempol. Yang 10 ya 10 jempol. Karena ada hadis Nabi begitu. Karena tidak mungkin ibu besok di surga suami tiga-tiganya datang semua, nggak ada. Tidak mungkin suaminya lebih dari 1, mesti siji tok. Sing lanang iso luwih siji, tapi nek ibu nggak mungkin suami pertama, kedua, ketiga bersama dengan di surga, itu tidak bisa. Ya ibu pemilih siji loro telu, kalau enggak dia dikasih suami yang Nah kembali ya bu, kalau 4 syarat tadi ibu tidak terpenuhi, urung duwe tiket sholat 5 waktu alhamdulillah sampun, puasa Ramadan sampun, menjaga kehormatan insya Allah tak bisa sampun. Yang keempat suami ya sing diperjuangke gomu ke iso. Nah kira iso bu, minimal ada 1 tiket yang nggak boleh kita lupakan, yaitu barang siapa membaca doa setelah wudhu maka dia boleh masuk surga lewat semua pintu-pintunya. Alhamdulillah ono cara liya. Membaca doa selepas wudhu. Doanya gimana? Bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ibu hanya cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu cukup. Hanya sampai situ saja, itu hadis yang sahih, itu sudah mendapatkan tiket boleh masuk surga lewat semua pintu-pintunya. Alhamdulillah. Maka ini juga mengandung sebuah motivasi agar kita selalu memiliki wudhu dan menjaga wudhu. Salah satu bu, pengakuan para jin, ya, karena saya biasa ngeruqyah, jin-jin marot gak, jenderal-jenderalnya ini ngomong, mereka tuh sulit untuk menyantet atau nyihir mereka yang memiliki wudhu atau menjaga wudhu dan sholat subuh. Jadi nih sholat subuh dijogo, wudhu dijogo, raiso ditembus. Dan pengakuan jin, mereka tuh tidak bisa lihat kita. Misalkan bareng-bareng duduk di sini tuh mereka nggak bisa lihat, terhijab. Kita itu kayak mendapat perlindungan dari Allah, ada benteng, ada pagar, ada hijab, mereka nggak bisa lihat. Yang mereka selalu menjaga sholat subuh dan menjaga wudhu, itu mereka nggak bisa lihat. Jangankan nyantet, delok wae ra iso. Nah persoalannya adalah jin-jin, setan-setan yang nggak kelihatan ini memang nggak bisa nembus kita, nggak bisa gangguin kita. Wong ora ketok, tapi sing jenenge setan menungso, sing jelas ketok, kuwi sing ganggu bapak ibu, ibu-ibu. Hari ini tuh yang kita takutkan dan khawatirkan ya setan-setan dalam wujud manusia. Sing ra ketok ya memang ra ketok, wong dhewe ora ndelok. Tapi sing ketok iki malah bahaya nih. Luwih setan daripada setan. Luwih setan daripada setan. Beneran loh bu, karena Rasulullah pernah menyampaikan setan dalam bangsa jin itu gumun.
Gumun itu bahasa Indonesianya apa? Heran, sangat gumun, sangat heran dengan manusia yang melebihi setan. Maksudnya bagaimana? Setan itu paling perintahnya suruh melakukan dosa besar. Udah itu saja. Contoh, pateni. Berarti nih pateni membunuh itu dosa besar. Maka kalau ada orang kok membunuh, setan itu langsung senang bahagia, yes, misi berhasil. Tapi gumunnya sama manusia berarti pateni kok malah dipotong-potong. Lah kuwi gumun. Karena setan ora perintah. Lho perintahku ki pateni wae. Aku ki wis seneng. Lho kok malah mbok tugel-tugel. Aduh. Wis sakura melu-melu. Itu setan gitu. Sama dengan berzina, dia perintah hanya suruh zina saja. Stop bosan wae. Kuwi wis terjadi, senang setan, yes, berhasil. Lah kok malah racun ini sampai dilebokke ning gone kono. Kan ada kejadian bubar diperkosa, gagang pacul dilebokke, ditendang sampai tembus dada. Itu kan beritanya dulu ya. Belum lagi yang kasus final sampai meledak, berarti lalu langsung ya Allah Gusti, ini setan Bu yang nggak kelihatan gumun. Lewong perintah ini kon nutok nih rasa kebablasan, aku ramelu-melu setan. Makanya setan akhir zaman itu sekarang lebih mengerikan. Ya Allah, zaman dulu ramu sing ngoten-ngoten. Wis muga-muga selamat sedaya nggih. Muga keluarga kita semua juga selamat sampai akhirat. Kembali ya ibu-ibu, maka ayo jaga sholat subuhnya, jaga wudhunya. Ciri jaga wudhu kini iso iya bar ngentut wudhu, bar batal wudhu. Kecuali lagi kedatangan tamu. Nah ini datang tamu kan lagi menstruasi datang bulan, ya iso jaga wudhu. Makanya kenapa wanita yang sedang haid datang bulan sangat rentan, mudah untuk kerasukan dan diganggu setan. Makanya yang duwe bojo lanang kok ibu sedang haid kandhani karena emosi sedang tidak stabil. Makanya wong lanang nek ana wedokane cik sedang hari hati-hati le ngomong le sikap iso sithik-sithik wis sampeyan itu. Maka ibu-ibu ayo kita jaga wudhunya. Syukur-syukur ya nek pas kita maghriban nek iso wudhunya sampai sholat isya, rasa wudhu meneh. Engko sholat meneh sampai tarawih itu dijaga. Pernah Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu pernah memiliki wudhu sehari semalam. Jadi sholat subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya itu hanya dengan 1 kali wudhu. Kenapa? Beliau tidak tidur karena sedang menulis kitab. Jadi seharian semalaman beliau menulis kitab bersama pembantunya, sama sekali tidak ke toilet atau tidak buang air dan menjaga wudhunya. Masya Allah. Zaman dulu memang orang-orang itu luar biasa. Lah dhewe sithik-sithik wis ra kuat ngempet ya. Makanya kalau bisa jaga luar biasa. Nah, nek habis wudu jangan lupa berdoa. Karena insya Allah dapat tiket masuk surga lewat semua pintu-pintunya. Gampang apa susah? Insya Allah gampang. Ibadah yang golongan pertama tadi gampang yang mana? Yang kedua ya, yang pertama tadi kan jaga sholat lima waktu, ya Ramadannya dijaga, kehormatan dijaga, taat sama suai, ini paket ini tidak bisa dilepaskan. Nah ini kalau nomor 1 golongan pertama tidak mampu ya yang kedua lah. Syukur dua-duanya ya Bu ya, 5 syarat ini bisa terpenuhi semua, maka insya Allah istimewa. Nah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka mereka yang menjadi ahli surga, orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala, sudah dipastikan mereka itu mendapatkan keridhaan Allah. Ya mungkin Allah redha kemudian dia dimasukkan neraka. Ya kalau Allah redha mesti dimasukkan ke surga. Dan ini para ahli surga semua insyaallah. Kalau kita mau masuk surga yang ikuti Rasulullah dan para sahabat-sahabiyah, sampai kita benar-benar capek sendiri beramal soleh dan ibadah.
Di surga itu ada 4 wanita yang istimewa, ya, para penghulunya surga. 4 yang disucikan, 4 wanita yang disucikan. Dan kita, ibu-ibu, mencontohlah mereka, karena memang 4 wanita ini istimewa, menjadi teladan buat kita semua. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Jadi Maryam ini ibunya Nabi Isa alaihi salam. Tadi sudah dibacakan ya surat Maryam yang bercerita tentang ibunda Maryam. Maryam binti Imran. Jadi Imran, keluarga yang saleh, itu diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran. Surat pertama apa, Bu? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kedua Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ketiga Ali Imran. Bukan Al-Imran, Ali Imran. tapi Ali itu artinya keluarga. Ali Imran, keluarga Imran. Kalau Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Namanya keluarga Imran. Diabadikan karena keistimewaan. Nah, Imran dan istrinya itu sudah sepuh, sudah tua, pingin banget punya anak, dan pingin mereka punya anak laki-laki supaya nanti bisa mengabdi di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masjid pertama dibangun oleh Nabi Adam, namanya Ka'bah, yang sekarang tempat kita tawaf itu masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah banjir bandang Nabi Nuh hilang, terus kemudian datanglah Ibrahim alaihissalam ke kota suci Mekah membawa Hajar dan Ismail, kemudian mendirikan bangunan di atas tempat yang dulu Ka'bah itu didirikan. Jadi Nabiullah Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah, tapi melanjutkan, merenovasi, karena istilah aslinya ya wis dibangun karo Nabi Adam. Nah, Nabi Ibrahim itu membangun masjid, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid yang disucikan oleh seluruh umat muslim dan seluruh umat beragama lah. Nah, Masjidil Aqsa ini tempat dulu Mi'raj, ya, Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, istrinya Imran itu berdoa kepada Allah, ya Allah, janjane dungane ya Bu ya, berikan aku anak yang bisa nanti menjadi pelayan di Masjidil Aqsa, ya, menjadi orang soleh yang melayani Masjid Aqsa, menjadi pelayan. Nah, pinginnya iki lanang. Nah, ternyata malah lahirnya wedok, dikai jeneng Maryam. Ya rada-rada sedih. Kenapa? Sing diinginkan lanang langsung metu. Tapi ternyata Maryam ini bukan wanita sembarangan. Dia semenjak kecil hingga beliau dewasa sampai punya bayi bernama Nabi Isa, beliau itu tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Ya kecuali bapaknya lah. Tidak pernah satupun laki-laki menyentuh beliau. Sangat dijaga oleh Allah Ta'ala. Sehingga pada saat beliau sudah dewasa dibangunkan mihrab. Mihrab itu kayak musola khusus untuk Maryam. Dia berdoa, sholat di sana. Tidak pernah beliau itu keluar jalan-jalan, jeng-jeng, apalagi selfie-selfie. Tidak ya Bu. Mungkin yang udah saya ini yang Bu melu hilir-hilir atau orang. Ini sudah akhir zaman ya Bu ya. Moga-moga Ramadan ini menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, setahun kemarin kita sudah ngapain aja ya. Moga-moga nanti ya dosanya disepuluh semua. Tahun depan jangan bikin dosa lagi kan gitu ya. Tapi manusia ya kadang gitu kok. Habis tobat dosa lagi, dosa tobat dosa lagi. Apa sing penting bar dosa tobat, daripada dosa bablas ora pernah tobat. Nauzubillah. Paling apik nek bar tobat ora dosa, tapi sing diinginkan. Insyaallah ini ahli tobat semua. Ya ini orang mungkin rene. Ngomong sore ini ada yang kesini ya, para pendosa ya? Oh ada Bu, memang pingin tobat kesininya. Alhamdulillah dapat hidayah. Nah kembali, kemudian Maryam ini memiliki bayi namanya Isa alaihissalam. Nah bayi ini aneh karena tidak ada bapaknya.
Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nah orang-orang di luar sana itu protes Bu, karena nggak mungkin kayak wong wedok duwe bayi ra duwe bojo. Wong wedok lahir iki ya kudune duwe bojo. Tapi orang di luar sana nggak pernah paham bahwa Nabi Adam ki malah ono ra duwe bapak ibu. Lho Nabi Isa sih mending duwe ibu. Lah Adam ki ra duwe bapak, duwe ibu itu terus piye? Kok ora gumun jenengan? Lah kan ngoten. Wong meneh ibu Hawa orang lahir kok diambil tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, tulang rusuk yang paling kecil dan yang paling bawah. Kemudian Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah Hawa. Tapi coba tek tulang rusuknya laki-laki hilang siji lah. Ya enggak, ya tetap utuh. Enggak ganjil sing kiwa 5 sing kene 6 enggak. Ya hilangi. Berarti tulang rusukku adalah istri. Ulangi, berarti tulang rusukku adalah istriku. Lah ini istrine loro. Ya kudune tulang rusuk ilang loro to. Lah ini istrine papat, tulang rusuknya kudune ilang papat to. Jadi tulang rusuknya adalah istrinya. Pas. Maka tulang rusuk kita ya tetap sama Bu. Waktu itu hanya Adam saja yang diambil, bukan kita semua. Nah setelah Nabi Adam punya pasangan Hawa baru beranak pinak. Lah wong kok ya ra gumur wong Adam Hawa kira duwe bapak ibu ono kok. Nah Nabi Isa lahir tanpa bapak ya sangat-sangat bisa, dan itu maha kuasanya Allah Ta'ala. Nah karena Maryam ini wanita yang sangat dijaga oleh Allah, melahirkan seorang nabi yang juga istimewa. Nabi Isa itu istimewa Bu, karena bayi ceprot lahir dia langsung bisa bicara. Itu ajaib itu. Namanya bayi ini normalnya orang iso ngomong, misalnya mau nangis toh. Nah ini bisa bicara, dan Nabi Isa itu ngomong, memberitahu kepada orang-orang yang mengerubungi bahwa ibunya itu bukan seorang pezina, dia wanita yang baik, wanita yang suci. Akhirnya ini menunjukkan kepastian bahwa Nabi Isa ini benar-benar bukan seorang laki-laki biasa, bukan seorang anak biasa, dan akhirnya nanti menjadi nabi yang luar biasa. Tapi Nabi Isa tidak diakui, akhirnya diburu dan mau dibunuh. Akhirnya diangkat ke langit oleh Allah Ta'ala, diselamatkan Allah Ta'ala, dan ada orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah menjadi Nabi Isa, dan itu yang disalib. Dan Nabi Isa diangkat ke langit. Berarti Nabi Isa masih hidup. Nanti di akhir zaman Nabi Isa turun. Nah turunnya pun sudah diberitahu Nabi, turun di kota Damaskus, Suriah, bukan di Indonesia, apalagi Semarang. Ini hotel liara. Atau hadis sih. Jadi turunnya disebutkan Nabi di kota Damaskus, di sebuah masjid yang ada menara putihnya. Padahal zaman dulu belum ada itu. Nah sekarang orang sudah pada lihat langsung di kota Damaskus, Suriah, ada masjid namanya Masjid Umawi. Nah masjid ini memiliki menara yang berwarna putih, persis seperti yang disebutkan Nabi. Jadi nanti Nabi Isa turun di sana. Maka kalau ibu-ibu ingin berjumpa dengan beliau ya kudu tinggal di sana. Tapi Bu mati sih turun, kan nggak ngerti kapan Nabi Isa turun. Kayaknya sebentar lagi ya Bu. Moga-moga kita semua selamat lah. Kalau Nabi Isa turun berarti Dajjal sudah keluar. Kalau Dajjal keluar ya huru hara akhir zaman sudah dimulai. Moga-moga ya urung sik lah. Udah utangi si akhir itu ya Bu ya. Ya Allah, di dunia semakin ruwet ya Bu. Moga-moga kita aman-aman saja lah. Fokus ibadah, moga-moga selamat dunia akhirat. Nah kembali, Nabi Isa itu nanti turun di akhir zaman. Nah kembali, Maryam binti Imran ini memang wanita yang istimewa karena kesuciannya ini akan dijadikan sebagai ahli surga. Yang kedua adalah Asia. Asia istri Fir'aun, bukan Aisyah tapi Asia. Asia istri Fir'aun, di mana suaminya kejam luar biasa, punya peraturan yang sangat saklek dan mengerikan.
Karena setiap bayi laki-laki harus dibunuh di zaman itu. Mereka yang beriman kepada Musa langsung dibakar hidup-hidup. Mereka langsung dibunuh. Termasuk Ibunda Asia ini, dia juga dibunuh oleh Firaun karena imannya kepada Nabi Musa dan Allah Ta'ala. Nah, Asia ini yang menjaga Nabi Musa dari mulai bayi hingga menjadi dewasa. Maka Allah memberikan ganjaran sebagai wanita yang istimewa, ditempatkan di surga. Asia binti Firaun. Ini menunjukkan sebuah keteladanan bahwa seburuk apapun suamimu, tetaplah bertahan. Nek iso yo aja cerai. Apalagi hanya urusan masalah ekonomi bolak-balik jaluk cerai. Kayak kemarin yang WA masuk ke saya, aduh ya Allah, saya sampai sedih. Saya nanya kepada teman dia WA, gimana kabarnya adikmu? Minta doain mas, ini sudah sidang keempat cerai. Innalillahi. Loh emang masalahnya apa? Biasanya kan urusannya paling selingkuh kan gitu. Ternyata tidak, masalah ekonomi. Loh bukan ekonomi, sugih banget ya adikmu. Pening tuh aku nak ke rumahnya orang enam penting. Oh kok sugih banget. Karena kerjanya punya tambak minyak ya. Terus tambak, sugih terus. Saya pernah ke rumahnya. Loh kok iso cerai masalah ekonomi nopo? Bangkrut mas. Jadi kampanye proyeknya gagal, bangkrut, wis sing jenenge wong wedok nek mau lanang wis bangkrut. Ujiannya bos. Makanya wong wedok nek ora duit iki memang ngomongnya. Nek ora duit tenang. Soalnya ya nek ora duit ngomongnya, nek ora duit tenang. Maka kau bisa bertahan dalam kondisi semacam ini, the best tuh. Nah, kalau padahal suami hanya cuman kurang ekonomi kok. Dan Asia menghadapi Firaun bukan masalah ekonomi lagi, tapi kekejamannya luar biasa. Loh kok bertahan gitu? Itu the best, luar biasa. Makanya kalau ada yang sampai bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu, dalam rangka pengabdiannya kepada Allah Ta'ala saja, wis toh. Itu luar biasa. Karena suami itu sebetulnya kan titipan ya Bu ya. Kita ini sebetulnya mendapat mandat, mendapat tugas. Dapat apa Bu? Tugas. Dari siapa? Allah. Untuk apa? Mendampingi suami yang dititipkan. Dan dilalah jenengan dititipi suami sing apik yo seneng. Alhamdulillah titipanku apik. Kowe nak tenan iki urus-urusane. Lah ono sing dititipi, titipane kurang apik. Wah ya Allah, angel sela-selane. Wis. Pahalanya malah gede. Lah malah gede. Ya, karena apa? Ujiannya berat. Lah kok bisa ngonceki, nyelahi sing wangel kaya ngene iki lho pahalane the best, luar biasa. Karena disebutkan oleh Nabi SAW 4 wanita ciri wanita ahli surga itu salah satunya adalah dia taat kepada suami. Padahal suami jenis apapun dia taat. Ya cirinya taat itu biasanya ya Bu dikongkon langsung. Ya orang ngeyelan, orang nolak. Kon masak yo masak, kon nyiapke mangan yo mangan. Sekolah semuanya dikongkon yes. Nah itu the best. Tapi ini saiki ngeyel sih. Akhirnya ngeyel malah ngomong gawe dhewe iso. Bukan ngomong berat. Nanti aku disibuk. Sibuk apa ya kalau HP dodolan. Online. Kayak kowe ora tau kerja. Aku rumungan mangan gue. Aku ki lho sing marahi ora. Saiki wong wedok iki kalau HP dodolan online. Makanya kadang mertua yang tinggal bareng karo mantune ini janjane kadang ya ora tepat. Lah delok mantune penan wis dino-dino. Bojomu ki senengane gua apa kok iki mau kerja. Bojomu ki lho nyekot HP. Bolak-balik pesen paket. Padahal paket iki dodolan. COD berarti dodol meneh. Oh jenenge bisnis online. Mertuane ra mudah. Oh jenenge manusia langka. Harus
Celaka itu kan sudah generasi tua kan. Ya Allah, wis aneh. Zamannya beda. Makanya nek ra iso nerangke wis meneng wae Bu. Jelas kirane Bu, aku kira dolanan HP, aku ki dodolan. Lha kuwi ki nek HP ku ra dolanan kok piye? Lho mboten iki kerja, lho kerja mosok ngono kerja iki metu. Ya wis memang beda. Aku jadi yang sakit, yang masih karo mertuanya orang ini ada kemarin kalimat di media sosial Bu, mertua manapun tidak akan ribut sama mantunya jika mantunya sugih wis ngono tok. Pokoknya mantunya sugih itu apa kalau ibu wis tenang ya. Ini mantunya ra duwe. Makanya ciri kalau mau tinggal sama mertua kudu sugih. Nah, Mbak kakak dari suruh nikah. Salah sih mau. Ya Pak Ustadz saya boleh wong lanang sing sugih hanya Pak Ustadz di memang angel Mbak. Ini harus boleh langsung si sugih ya berarti duda-duda yang memang sudah. Tapi boleh si single langsung sugih ya rada-rada. Ya rada kangenan lah. Nek si kok langsung ya memang benar-benar si kekalku hebat. Ya pertemanannya makanya kenapa orang-orang yang sudah mapan itu diri wanita-wanita muda karena pakai jalan pin. Makanya wong lanang sing don duit rasa dicekel kayak bojone nen naman. Nah sing nyekel duit wong lanang nyah-nyah. Bahaya. Nah kembali ya Bu, jadi Asia ini bertahan dalam rumah tangga yang luar biasa kejamnya dalam rangka bertahan karena keimanan. Pokoknya beriman kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga itu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah istri Rasulullah SAW. Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah ini memang wanita istimewa, sejajar dengan Maryam dan Asia. Maryam itu ujiannya berat loh Bu, dituduh berzina, dituduh pelacur sama orang-orang saat itu. Karena bagaimana mungkin punya bayi tidak punya suami? Tidak, tuduhan yang sangat berat, yaitu menuduh wanita baik-baik sebagai seorang pezina. Menuduh orang baik-baik sebagai pelacur itu tuduhan yang besar, itu dosa besar. Yang kedua, Asia itu ujiannya berat. Dia hidup di sebuah kerajaan mendampingi suami yang begitu kejam, zalim. Kejamnya itu ngedap-ngedapi, bukan hanya membunuh para laki-laki ya bayi-bayi, tapi dia kejamnya, zalimnya itu sampai mengaku sebagai Tuhan. Dan Asia istrinya suruh tunduk sujud kepadanya. Sujud, aku itu Tuhan loh. Oh, orang sujud siksa. Di dunia ini Bu, 3 orang yang ngaku Tuhan. Dan tidak ada setan sekelas iblis sekalipun ngaku Tuhan. Ra pernah. Setan bangsa setan sing rakyat oleh bangsa jin. Ra ono sing ngaku Tuhan Bu. Iblis pun iki lho, dedengkotnya setan ra pernah ngaku Tuhan. Lah piye iblis mau ngaku Tuhan, mau pernah ketemu? Pernah dialog langsung sama Allah Ta'ala itu iblis. Dia gak mungkin mengaku Tuhan. Tapi manusia kok ada sing ngaku Tuhan? Ada 3. 1 Namrud. Raja Namrud itu mau ngaku Tuhan itu, sehingga seluruh rakyatnya harus taat, tunduk, sujud sama dia. Orang panen ini. Yang kedua Fir'aun. Ini ngaku Tuhan, makanya suruh sujud, tunduk kepada Fir'aun. Sujud beneran, kayak orang sholat itu. Yang ketiga Dajjal. Nah ini belum keluar ini yang ketiga. Yang pertama, kedua mati. Dan mati ini malah gampang deh. Matinya tidak disangka-sangka dengan cara begitu. Namrud itu mati gara-gara ada nyamuk masuk ke telinga, pura-pura kuping sampai membuat infeksi otaknya mati. Oh, Allah rasa ngirim orang yang paling kuat sekali, karena Namrud itu orangnya nggak bisa dikalahkan Bu. Dia punya kelebihan fisiknya itu kuat, besar kuat. Nek berkelahi atau gelut tukaran perang, orang tahu kalah, orang bakal kalah. Makanya Rano sing iso nglawan Namrud tak pateni kowe tak limpene wis kroyo wae ora bakal mati wis. Makanya Allah hanya cuma mengutus apa? Nyamuk akhir mati. Ora sepele.
ben nyamuk senampung. Ora rasa sing kuat-kuat lho citok kowe. Nah Fir'aun, walah wis ra ono sing iso ngalahke Fir'aun, bu pasukannya terkuat. Belum lagi punya panglima perang yang namanya Haman. Wah, best ini. Pasukannya kuat ra iso ngalahke. Makanya Bani Israel ra ono sing iso ngalahke mending mlayu wae. Akhirnya hanya ditenggelamkan di laut. Oh, semua biar oh rasa nganggo uang, terus nganggo laut. Taktis. Nah ini nanti yang ketiga namanya Dajjal. Dia keluar itu nanti mengaku sebagai nabi. Yang kedua langsung nanti kalau sudah banyak pengikut mengaku Tuhan. Orang suruh sujud sama dia. Kalau orang dipateni. Dan nanti akhirnya Allah turunkan Nabi Isa dalam rangka misi membunuh Dajjal. Nah kalau ini memang saking beratnya fitnah, tidak bisa dibunuh kecuali dengan sekelas Nabi. Rasulullah pernah bersabda, seandainya aku hidup di zaman itu, maka akulah yang akan membunuhnya, memeranginya. Tapi karena Rasulullah meninggal, maka yang bisa membunuh ya sekelas Nabi, namanya Isa alaihissalam. Itu hikmahnya kenapa Nabi Isa belum meninggal dunia, karena memang punya misi akhir zaman membunuh Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, kemudian Nabi Isa nanti bersama Imam Mahdi memakmurkan bumi dan seisinya dalam waktu 7 tahun saja. Dalam waktu 7 tahun nanti Nabi Isa menikah, Nabi Isa punya anak, Nabi Isa tawaf dan melakukan haji dan umrah, meninggal di Masjid Nabawi. Nanti dimakamkan di sebelah Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Isa AS. Nah, kembali Khadijah ini Bu juga memiliki ujian yang sangat berat. Jadi memang wanita-wanita istimewa ini ujiannya berat. Khadijah itu dulu saudagar kaya raya Bu, status sosialnya tinggi, betapa banyak yang melamar beliau, tidak ada yang diterima. Sampai akhirnya Khadijah pun yang melamar Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW saat diutus menjadi nabi, menjadi rasul, Khadijah lah orang yang pertama masuk Islam. Jadi yang menyambut seruan Islam pertama adalah Khadijah. Yang kedua baru Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Khadijah ini masuk Islam pertama dan yang mendukung habis-habisan dakwah Rasulullah. Sampai menjelang wafat Khadijah itu pada saat itu hanya mengenakan baju yang penuh dengan tambalan. Sampai Rasulullah meneteskan air mata, ya Khadijah, dulu kamu menikah denganku dengan pakaian yang sangat bagus, keadaan harta yang sangat banyak, dan semua dihabiskan untuk dakwah. Dan sekarang kamu menghadap kepada Allah hanya dengan keadaan yang sangat sederhana. Rasulullah kalau mengenang Khadijah itu selalu menangis ya, selalu sedih. Sampai Aisyah itu pernah cemburu gara-gara Rasulullah sedang duduk biasa, duduk sendiri gini, nyebut-nyebut nama Khadijah. Bahkan pernah Rasulullah tidur mengigau menyebut nama Khadijah. Sampai Aisyah mengatakan Khadijah lagi gitu. Ya Aisyah, apakah kamu cemburu? Sampai digituin sama Rasulullah. Kan orangnya udah meninggal, maksud dicemburuin? Ya karena kamu nyebut nama dia. Langsung dikasih tahu yang membuat Aisyah kelacak benang. Ya Aisyah, tahukah bahwa Khadijah adalah orang yang mendukungku saat orang lain meninggalkanku. Dialah yang membantuku saat orang lain menipu, artinya tidak mau mendukung. Dan Khadijah lah satu-satunya yang bisa memberikan keturunan kepadaku. Nah kalimat ini yang membuat Aisyah langsung karena memang Allah mentakdirkan Aisyah tidak memiliki anak. Jadi memang Rasulullah memiliki anak dari jalur Khadijah saja ya, dari Khadijah. 6 putra beliau, 2 laki-laki, 4 perempuan. 2 meninggal dunia, yang 4 hidup semuanya, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Nah dari putra-putra Nabi SAW ini ada satu yang istimewa bernama Fatimah binti Rasulullah SAW. Inilah wanita keempat yang istimewa. Wanita pertama Maryam, wanita kedua Aisyah, wanita ketiga Khadijah, wanita keempat Fatimah. 4 inilah yang besok di dalam surga menjadi pemimpinnya para wanita-wanita surga yang berada di surga tertinggi, surga Firdaus. Nah Fatimah ini ujiannya juga berat. Dan memang kesucian Fatimah ini memang luar biasa, dalam arti Allah memang jaga ya. Fatimah ini bahkan sampai dengan ayahnya sendiri Rasulullah itu tidak membuka auratnya. Jadi tetap memakai cadar, memakai ini.
Padahal ketemu Rasulullah SAW pada saat sudah menikah dengan Imam Ali radhiyallahu anha, beliau itu sampai seperti itu. Luar biasa Fatimah ini ya, memang salah satu putri Rasulullah yang paling gemati istilahnya. Dan sangat bahagia Fatimah saat diberitahu bahwa Rasulullah nanti meninggal, dialah yang akan menyusul paling cepat di antara keluarganya. Fatimah senang banget. Sebenarnya Fatimah ini memang wanita yang sangat baik. Fatimah itu dikabarkan ya Bu, sangat cantik, sangat cantik Fatimah. Tapi kecantikannya ini terjaga, ya, tidak diumbar, tidak kelihatan yang lain. Bahkan Rasulullah pun kalau ke rumah Fatimah, Rasulullah mendapati ya Fatimah menutup auratnya, padahal hanya cuma Rasulullah SAW, ayahnya sendiri. Itu saking istimewanya Fatimah. Nah, 4 ini wanita-wanita yang istimewa, ditampakkan oleh Nabi SAW sebagai penghulunya wanita-wanita di surga. Penghulu itu berarti pemimpin-pemimpinnya wanita di surga. Nah, moga-moga kita bisa bersama dengan mereka ya Bu ya. Amin. Amin. Nah, kembali, ada wanita-wanita yang istimewa lainnya di zaman Nabi SAW, yaitu jelas semua ummul mukminin. Semua ummul mukminin itu berarti semua istri Nabi SAW itu istimewa semua. Istri Nabi itu total ada 12. Yang dikenal yang 9. Ada Zainab. Zainab itu ada 2 ya, Zainab bin Jahsy, kemudian Zainab bin Umayyah. Kemudian ada lagi Maria Al-Qibtiyah, ada lagi Hafsah, kemudian ada lagi Ummu Salamah, ada lagi yang paling muda dan masih perawan namanya Aisyah radhiyallahu anha. Semua disebut sebagai ummul mukminin, yang ibunya para orang-orang beriman. Maka haram, dilarang keras untuk menikahi mereka janda-janda istri-istri dari Nabi SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu tidak menikah lagi sampai beliau meninggal umur 74 tahun. Dan Aisyah itu menikah sama Nabi itu sebetulnya Bu, dalam sejarah itu ada penyimpangan. Kita taunya Aisyah itu menikah umur berapa? Umur berapa? 9 tahun ya. Nah, salah. Aslinya Aisyah itu menikah umur 18 tahun. Hafsah itu menikah umur 21 tahun. Terus yang lain Ummu Salamah umur 38 tahun. Di Rasulullah SAW itu umurnya sudah 50 hampir 60 tahun kemudian menikahi mereka. Dan menikahnya pun sangat singkat ya, pernikahannya sangat singkat. Nah, Aisyah itu dinikahi umur 18, aslinya begitu. Makanya sejarah itu kadang-kadang diselewengkan dalam rangka untuk menghina Islam. Oh, Muhammad itu nikahi cak cilik itu salah. Karena sesuai riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu menikah setelah perang Badar. Nah, perang Badar itu Aisyah ikut. Nah, waktu itu perang Badar, siapa yang ikut itu minimal umurnya itu harus 14 tahun minimal itu. Jadi minimal itu 14 tahun atau 15 tahun lah kurang lebih, itu baru boleh. Nah, Aisyah itu ikut perang Badar. Nah, sehingga di sana disebutkan dalam sejarah kalau Aisyah ikut perang Badar ya saat itu dia sudah remaja istilahnya begitu, sudah balik, luar biasa. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sejarahnya bagaimana wanita-wanita ini istimewa. Nah, kembali kepada diri kita, bagaimana meneladani mereka agar mendapatkan kemuliaan juga di sisi Allah Ta'ala. Apa syaratnya agar mulia di sisi Allah? Yang pertama, ibu-ibu harus beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ingin mulia di sisi Allah, ya harus menjadi orang beriman. Syaratnya itu nomor 1. Wes ora ono syarat iki ra bakalan, ora mungkin tamel lamun muspro ora kanggo. Ora iso wis. Maka nomor 1 harus beriman. Semua yang disebutkan tadi mereka wanita-wanita beriman. Wanita beriman itu cirinya pertama yang jelas dia bersyahadat, itu beriman. Ciri orang beriman itu bersyahadat, ya dia muslim. Yang kedua, dia menjalankan yang diperintah dan yang dilarang. Gampangannya setelah dia menjadi muslim, dia melaksanakan amal saleh yang diwajibkannya dan menjauhi yang dilarangnya. Maka orang nomor 1 yang akan diberikan oleh Allah kedudukan tinggi ya orang beriman.
Berarti selain beriman apa Pak Ustadz? Ya kebalikan orang beriman apa? Kebalikan orang nggak beriman. Kebalikan beriman ya nggak beriman gitu ya. Sebutannya kafir. Ini beriman nih kanan. Nah yang kiri namanya kafir. Kafir itu berarti tertutup hatinya, tidak mau beriman. Iman itu artinya apa? Percaya. Orang beriman itu berarti dia percaya. Percaya pada siapa? Dia percaya kepada yang gaib, kepada Allah, kepada surga dan neraka, kepada kehidupan akhirat, kepada kehidupan yang ada di alam kubur dan seterusnya. Maka orang yang beriman itu punya ciri menonjol, dia itu percaya sama yang tidak kelihatan, percaya kepada hal yang gaib. Apalagi Allahu Ta'ala yang sekarang gaib bagi kita, tapi tidak saat nanti di surga. Karena kita bisa menatap wajah Allah saat sudah berada di surga. Sekarang nggak bisa. Maka kalau ada orang aku ketemu Allah, karena sekarang viral loh di media sosial, aku ketemu Allah. Ngaku ketemu Nabi aja karuan bener. Apa mana ngaku ketemu Allah. Bahkan ngomong aku ki Allah. Lu repot meneh iki akhir zaman. Men viral kok piye. Memang dunia penuh dengan tipu-tipu. Nah, mereka yang beriman itu golongan kanan. Yang tidak beriman namanya orang-orang kafir. Enggak percaya. Surga neraka enggak percaya. Wong mereka tuh ngomong apa? Lah nek surga ono wis ono lu. Malah ngono. Nek neraka ono, emang wis tahu. Malah ngono. Maka untuk membuktikan surga neraka ada, rasa ngono, rasa kuturono kemudian percaya. Lah ini membuktikan bahwa gunung berapi ini panas, masa digosip. Batu balik nek cerita panas ra. Wis mati kok. Kan enggak perlu harus dijajal mantep tuh. Wis nek pengin jajal saiki nek pengin ngerti lho ya alam kubur ki ono apa ora. Ada yang mau membuktikan alam kubur ada apa enggak? Sekarang maju ke depan, dua jari diginikan, masukkan colokan listrik. Wis berarti langsung ketemu ning alam kubur nih. Kira-kira gelem ra tangane dimene-ne? Enggak mampu. Lho ora gelem napa ora ketok Bu? Bedine kok ana mek ketok listrike. Kan listrik ora ketok. Lah kowe kok percaya kuwi ana listrike? Yo ono ono. Jajal cekol karo tangane digini-gini. Mesti ngerti. Lah wong listrik ra ketok kowe percaya. Lho apa meneh Allah sing jelas-jelas ono, ya mesti kowe kudu percaya to ya. Wong ana listrik yo berarti ana alam semesta, ana sing gawe sapa? Ya Allah. Maka ada yang mukmin, ada yang kafir. Nah, ada yang di tengah-tengah ki sing jelek. Sama sing jelek, munafik namanya. Kafir ora, muslim ora jelas ini. Ini orang munafik itu di tengah-tengah. Dan akan selalu ada sampai akhir zaman. Kafir ora, mukmin ora. Cirinya orang munafik ini nek karo wong kafir dene ngomong bolo nih. Aku bolo mulu. Terus ngelek-ngelek si mukmin. Nek ketemu karo si mukmin golek untung. Nek ana pembagian sembako, lho, pokoknya ana gratisan, lho, semuanya pengen aku bolo mulu. Padahal jajane sengit. Ciri yang kedua menonjol orang munafik ini, nek delok wong muslim seneng, menang apa gampang bahagia dia sering. Tapi nek delok wong muslim kok jatuh, kena musibah, seneng. Iki piye iki boloku ora to jajane. Tapi nek delok wong kafir dimusuhi wong muslim, dene sengit banget. Kayak mbelo-mbelo. Tapi nek wong kafir bantai wong muslim kok tangan seneng-seneng. Yo terus aku ora memang kaya wong istri sampai wae. Iki piye tadi jare? Makane wong munafik iki jelek, dunya jelek, akhirat jelek. Maka besok Bu, orang-orang munafik ini tempatnya di neraka yang paling dasar. Nek wong kafir sih mending rada ning tengah. Ini munafik nih paling isor, paling kosong tuh ya, neraka ya. Itu penghinaan untuk mereka. Kenapa? Ora jelas statusnya. Maka sih ora jelas statusnya paling isor, siksaannya berat. Maka ono wong ora jelas statusnya lanang orang itu orang, jelek. Lho gender ki loro tok, nek ra wedok ya
Lah itu tengahe ora jelas sih. Jajan ning Thailand kayak apa sih ora jelas. Kayak piye kuwi tok lanang iki. Lah nek mlebu ning toilet, mlebu ning lanang, tapi metune lho kok gemulai ora jelas iki. Oh, mana ini kemarin ada yang viral itu umroh. Rasanya kuwi jeneng lah. Itu umroh. Malah jadi nganggo juga ya Bu ya. Jadi kayak ayu banget padahal lanang ya. Emang berat ya. Ini akhir zaman. Makanya nggak jelas-jelas begini harusnya diselesaikan jelas, tapi akhirnya menyelesaikan karena harus urusannya negara. Siksanya berat tuh Bu. Sepakatan para ulama dan juga para sahabat Nabi SAW itu orang kalau yang nggak jelas-jelas begini, apalagi sesama jenis dia suka, itu dijatuhkan dari atas, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dan harus mati. Jadi dijatuhkan dari tempat atas ini, kepalanya di bawah, kudu mati. Nek tekani seorang mati, bualangi sampai mati. Itu penghinaan, bukan penghinaan ya, hukuman bagi mereka yang nggak jelas status. Makanya munafik ini orang jelas statusnya besok paling iso. Maka ibu-ibu jagalah diri kita dari kemunafikan. Menonjol juga Bu, orang munafik itu males sholat subuh kalau isya. Makanya kalau ibu-ibu bisa selalu menjaga sholat isyaknya, subuhnya, nah itu insya Allah terhindar dari kemunafikan. Karena orang munafik itu males. Pokoknya aku ngazan isya, nah, sengit aku. Pokoknya subuh hasil, aku malu. Ini azan itu coba terbakar ke dunia aku kurang. Langsung protes. Bawa speaker ini ada kira-kira. Iya, itu munafik lagi. Kalau azan sengit, kalau ngaji sengit, kalau muslim sengit, dan ini. Tapi aku nih Islam. Nah ini orang munafik. Makanya terhindar. Nah ada yang abu-abu Bu. Wong mukmin, wong kafir, wong munafik. Ono sing ning ngarep iki abu-abu apa musyrik, orang pelaku kesyirikan. Karena syirik ini mencampur adukkan. Dene ngakune muslim tapi yo nyembah selain muslim. Artinya dia mengaku ana Tuhan Allah, dia mengaku juga ada Tuhan selain Allah, campur aduk. Sehingga dene kadang njaluk karo Allah, kadang njaluk karo wong sing wis mati, mbah. Aku bocah kayak duit mbah, aku kira duit mbah wis mati jaluk-jaluk. Mbah sing wis mati mungkin nek ngomong lah. Aku mati ora gowo apa-apa. Tak nggo cikopak duwe ngono warisan rebutan. Aku mati go kae kapan kowe bosok wis rusak. Saiki nggo jaluk duit iki piye tenan. Ana sing teko ning kuburan mbah ki anakku arep ujian nang lulus. Aku dhisik gagal terus. Kalau mesti toko jaluk jodoh, lu ngakuin dhisik iki lho, golek jodoh ra itu elek kabeh. Wis, kadang mau jaluk harus wis mati lho. Iki jane kok dipikir ngono. Tugas kesana itu ngapain? Mendoakan mereka supaya mendapat ampunan dari Allah Ta'ala, dilapangkan kuburnya, diberi cahaya oleh Allah Ta'ala, bukan meminta kepada yang sudah mati. Justru orang yang mati itu minta sama kita, minta apa? Doa gitu loh. Maka rono ki rasa gowo-gowo sing iso kampungku mbok baso sing gedhe men untuk gitu kan. Wong mati ra iso ngene apa-apa. Maka ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka syarat pertama untuk mulia di sisi Allah adalah harus beriman. Moga-moga kita beriman sampai mati. Yang kedua bertakwa. Ini ciri menonjol orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala adalah bertakwa. Nah takwa ini bahasa gampang sederhananya itu takut sama Allah. Jadi kalau takwa disederhanakan kalimatnya adalah takut sama Allah. Itu ciri orang bertakwa, takut sama Allah. Bareng-bareng Bu, ciri orang bertakwa adalah takut sama Allah. Ulangi, ciri orang-orang yang bertakwa adalah takut sama Allah. Nah takutnya itu dua. Satu, takut jika tidak menjalankan perintahnya. Yang kedua, takut nek melanggar larangannya. Wis, ciri ini wong takwa. Wedi diperintah kok orang dikerja kayak pergi ke orang sholat kok duduk aku di kok ini rasional aku diberkahi Allah aku dilegokin neraka orang disayang aku semua aku tak sholat. Nah ini ciri orang bertakwa, peti nih orang
melaksanakan perintah, atau dia takut kalau melaksanakan dosa dan maksiat. Dijak nyolong, jika wis rano sing ngerti rano wis ngomong putih aku nyolong kok ning kene aman-aman wae, tapi kok ning kono piye tidak karo malaikat ngomong. Nah, itu orang yang takut. Hari ini mencari orang yang takut sama Allah. Lah wong korupsi dhewe saiki wis sampai ratusan 200 triliun saiki. Sing Pertamina wae wingi wis 1 kuadriliun. 1000 triliun itu sama dengan 1 kuadriliun kerugian negara. Ini kan murah ini. Jadi piye gede kerupuk untuk kira. Kenapa orang berani korupsi kadang berjamaah? Karena orang wedi. Sampai ono sing pingin semangat aku jadi pejabat korupsi sing akeh, wong hukumane wong cuman 6 tahun. Paling 10 tahun. Berarti kok ono grasi, ono amnesti, polisi akhirnya diskon. Bebas. Kita jadi sobat tuh malam minggu. Yang penting duit. Mereka mengira aman di dunia, padahal mereka besok tidak akan aman di akhirat. Makanya orang yang beriman yang takut sama Allah wedi, Bu. Makanya kalau ada orang kok takut sama Allah, dunia aman. Saya ulangi, dunia aman, Bu. Jenengan duwe bojo kok wedi kalau Allah aman. Arep metu-metu bengi sak bengi-bengine metu ora bakal selingkuh, ora bakal karaoke, ora bakal karo para LC. Tenang ya, Bu. Kenapa? Karena mereka takut sama Allah. Pamite kerja mesti kerja tenan. Pamite kancing tenan. Ora bakal menggo-menggo wis to. Kenapa? Suamiku takut sama Allah. Lah wong lanang duwe bojo wedok kok wedi takut sama Allah, ya tenang. Ditinggal kerja aman, ora bakal dhewe nonggo. Wong ora mau rasane. Nek ora undang wong lanang kok ning omahe, Mas, gendengku bocor. Lah bojoku ki lho, nek bali iki senengane lha alasan. Mas butuh apa? Ondo tak sileki. Lemah yo Mas yo. Maka kalau para wanita ini juga takut sama Allah, menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya, bola bojo lunga aman tenang. Karena selingkuh itu bukan hanya para wanita, para laki-laki, tapi juga berpotensi juga para wanita. Terus terang Bu, sebenarnya saya didatangi 2 pekan yang lalu seorang suami yang datang ke saya mengeluhkan istrinya tuh marah minta cerai gara-gara mendapati dia selingkuh. Jadi salah nggak? Si lanang salah nggak? Bojone njaluk cerai, nesu goro-goro dene selingkuh. Nah dia ke tempat saya minta, Ustaz tolong istri saya diruqyah, men ojo njaluk pegat. Nah akhirnya saya tanya, loh Mas Wiki selingkuh lah, saya sudah minta maaf Pak Ustaz, saya ngakui saya salah, saya selingkuh, saya udah minta maaf, saya pingin istri saya jangan meninggalkan saya. Wis waktu jual 10 langsung dia diucap, tak tahu ndak, saya itu selingkuh untuk balas istri saya, karena istri saya sebelumnya juga selingkuh. Astagfirullah. Lah kowe iki piye to mau bojomu gawe dosa malah dene yo melu gawe dosa. Yo ora ngono konsepe. Lah mosok bojone kok kecemplung sumur, aku tak nyemplung sumur sisan gabung padha. Yo ora. Nek iso dikandani ditandani, olah malah dibales, aku tak selingkuh ah padha. Engko alasane aku selingkuh lho, kowe yo dhisik selingkuh padha to yo gabung. Siji-siji. Enggak boleh. Artinya memang potensi bisa laki bisa perempuan, apalagi era media sosial. Maka kalau punya suami takut sama Allah, istri takut sama Allah, anak takut sama Allah, pejabat takut sama Allah, dunia pasti akan baik-baik saja. Tenang atau tenin? Tenin. Ora ono sing wedi. Karo apa? Karo setan.
Kenapa? Mereka orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang istimewa. Karena orang-orang yang sidik, orang yang jujur, istimewa, soleh ini, setan tuh udah wedi. Gak wis. Sebelum dikaris pamit, apa ngomongnya angel kabeh iki. Ora iso digodhog, do wedi karo Allah. Nah, nek orang takut sama Allah ya setan langsung gulung tikar toh. Wis langsung bangkrut kabeh. Nah sekarang setan happy seneng kabeh. Wah sekarang itu lagi berpesta pora itu para setan. Kenapa? Karena setan-setannya tambah banyak, temennya tambah banyak. Wong ra do wedi kabeh. Sing pejabat yo ora wedi, sing PNS yo ora wedi, sing swasta yo ora wedi, ibu rumah tangga kabeh ora wedi, cah cilik yo ora wedi. Nauzubillah, ini dunia sudah tua bu, ngaji ning kene men kita takut sama Allah. Pun sing dosa dilarani iki. Dilarani iki. Halo sing dosa dilarani. Wedi takut sama Allah. Ayo, sing males ibadah takut sama Allah. Ya, karena kita ini diperintah Allah hanya untuk ibadah, cuma sedelok. Dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang wanita menangis di pinggir kuburan, menangis geru-geru. Datang Nabi Musa, "Bu, kenapa engkau menangis sampai segitu-gitu yang geru-geru, teriak-teriak?" Nabi Musa pun diberitahu, "Aku kehilangan anakku, anak kesayanganku, anakku yang ku gadang-gadang meninggal, aku nggak terima." Nangis sejadi-jadinya. Nah Nabi Musa nanya, "Lah emang anaknya mati umur berapa?" 74 tahun. 38. Ibu, ternyata kehidupan di zaman Nabi Musa itu umurnya panjang-panjang, ratusan tahun di zaman itu. Bani Israel itu umurnya dawa-dawa bu. Maka Rasulullah menyampaikan umur umatku itu antara 60-70. Umur umat akhir zaman itu memang pendek-pendek, paling-paling yo 70-80 sih jarang. Di sini cedek 70 hati-hati. Ayain, ini sabda Nabi. Ini saya ini akhir zaman bu, tidak pakai lagi sabda Nabi yang tua semakin dekat dengan kubur, tapi di akhir zaman justru paling banyak meninggal yang muda-muda. Ini ciri tanda kiamat semakin dekat, banyaknya yang mati adalah yang masih muda. Nasi gerung kawin, hati-hati. Karena yang mati banyak yang muda ini. Numpak bis kecelakaan masuk jurang mati kabeh. Cak sekolah J6. Trek-trekan mati J6. Bar buka kesel mati J6. Banyak bu sekarang yang muda-muda mati. Malah si tua tuh mau kamet orang mati. Ya Allah memang ini akhir zaman. Nah kembali ya wanita ini ngomong, "Ya Nusa ini anakku." Terus Nabi Musa mengatakan, "Wahai ibu, tahu nggak? Jadi kalau di zaman Nabi Musa itu umur 70 itu J6 itu kuat-kuatnya lah, pemuda lah." Nah Nabi Musa ngomong, "Bu, tahu nggak? Besok di akhir zaman ada sebuah umat yang umurnya itu 60-70 tahun," kata Nabi Musa. Umur mereka itu hanya rata-rata 70 tahun bu. Nah, mulai dari kita kok, apakah mereka umurnya sampai 70 mereka itu nanti menikah? Iya, mereka itu menikah. Apakah mereka nanti punya anak? Iya, mereka punya anak. Apakah mereka nanti hidup, bekerja, makan, minum seperti kita? Iya, seperti kita. Apakah wanita ini langsung kaget luar biasa? Umurnya 70 kok yudi iso-isone dadak nikah, dadak duwe anak, dadak kerja, dadak nyekolati, dadak. Apa kata wanita ini? Seandainya saya hidup di zaman itu, maka aku akan menghabiskan waktuku bersandar di sebuah pohon hanya untuk ibadah saja kepada Allah. Aku nggak akan kerja, aku nggak akan menikah, aku nggak akan punya anak, nggak akan ngurusin apa-apa. Aku hanya fokus ibadah saja. Ini wanita membandingkan zamannya dengan zaman akhir.
Gampangane zaman dhisik umur ratusan tahun iki akeh iso amale. Lah sesuk umure 70 kan pendek, kudune kan fokus ning amal soleh. Oh malah kok yo dadak nikah, duwe anak, yo kerja, yo macem-macem. Apa meneh sing lucu ning akhir zaman, wis jelas umure pendek, kudune akeh ibadah, yo ngurusi darwis PKK. Yes. Komennya RW per 3 bulan kok gawe laporan. Si gawe ki ora sing lanang sing wedok. Aku melu gajuli kok. Kok ngarang bebas sing penting laporan. Ya Allah, emang wis hidup memang begini. Lah kan ngoten nggih. Pekan pertama Dawis, pekan kedua PKK RT, pekan ketiga PKK RW, pekan keempat PKK kelurahan, pekan kelima yo iso hilih kadang yo wis numpuk kerjaan. Aduh makanya tugas RT RW durung posyandu durung rahasiane, durung macam-macamnya. Lho yo umur 70 ki iso ngono. Dikirimati senam yo iso. Giling-giling ning Mairo Kaca yo iso. Wis pengajian wae nanti ping pira seminggu. Ana pengajian dina Setu, ana sing Selasa. Ya Allah, sing apik kabeh. Ibu-ibu memang jos. Iku yo jek sempet dodolan online. Aduh. Masya Allah. Maka wanita ini mengatakan seandainya aku hidup di zaman itu ya Musa, aku akan habiskan hidup hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Berapa kali kakak ngurus anak karena waktunya pendek. Tapi hebatnya untuk orang akhir zaman ini, Masya Allah, luar biasa. Saya tutup Bu, tapi ada kabar baik. Aku istiabadi dulu 10 menit. Ada kabar baiknya. Bedanya zaman Nabi Musa dan zaman kita. Di zaman Nabi Musa boleh umurnya panjang-panjang, tapi kalau setiap mereka beramal pahalanya dihitung 1. Kalau mereka sholat pahalanya 1. Mereka puasa pahalanya 1. Tapi umur umat Islam akhir zaman, setiap mereka beramal soleh yang hidup di akhir zaman, sekali beramal pahalanya minimal 10. Ketemu Ramadan minimal 100, ketemu Lailatul Qadar 1000 bulan. Nah sholatnya di Masjidil Haram 100.000 kali, luar biasa. Alhamdulillah. Bahkan kita besok bisa membanggakan kepada umat-umat terdahulu, rapopo umurku pendek, ning pahalaku akeh dadah. Karena kata Nabi penghuni surga paling banyak umat akhir zaman. 2/3 penghuni surga umat akhir zaman. Dan yang pertama-tama masuk surga ya umat akhir zaman. Rapopo jenengan lahir se urip se aku keri ning mlebu swarga dhisik dadah. Alhamdulillah. Maka Bu bersyukurlah. Meskipun umur kita pendek, meskipun banyak dosa kita lakukan, tapi amal soleh juga kita tetap kerjakan. Tenang Bu, nek dosa ki dihitung dosa siji, tapi nek amal soleh dihitung ganjaran 10. Itu minimal. Ngaji ki pahalane akeh, pemene Ramadan. Ya Allah ya Rabbi, moga-moga pahala kita berlipat ganda, moga-moga digugurkan dosa-dosa kita. Ayo jadilah seorang mukmin yang sejati, beriman kepada Allah Ta'ala dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takutlah kepada Allah, maka niscaya kita dimuliakan di dunia dan di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini ya bisa mengaplikasikan. Jadi perlu saya garis bawahi ya ibu-ibu. Jadi tahu dan melakukan itu dua hal yang berbeda. Ketika hari ini tahu, sudah dikasih tahu Ustaz Farid, sudah dicatat ya. Jangan asal tahu aja nih ibu-ibu. Mari kita bersama-sama biar
sempurna dan biar bermanfaat untuk diri kita. Jadi nanti kita melakukan ya pelan-pelan. Baik, sebelum kita tutup ada sesi tanya jawab ya. Sebelum tanya jawab dua aja ya. Tapi ini tadi ada yang WA izin tak. Ini ada yang tanya agak lucu tadi terbesit ya. Kan apa akhir zaman itu kan ada Dajjal ya dan Isa nanti turun dan beliau menikah dan punya anak. Nah pertanyaan, apakah sudah tersirat atau tersurat seperti Dajjal siapa istri Isa Pak? Tadi pertanyaan lucu. Saya tidak ketawa loh, ya sama ya saya. Mau satu dulu atau dilanjut dulu? Oh ya siapa? Jawabannya tidak ada disebutkan nama istrinya siapa, dari bangsa mana, tidak ada. Jadi yang jelas wanita. Jadi beliau nanti akan menikah, punya anak, cuma itu saja. Dan disebutkan di dalam hadis lagi anaknya laki-laki. Jadi anaknya laki-laki, terus kemudian menikah, tapi tidak jelas apakah menikah ini dari bangsa Arab atau dari bangsa Eropa atau bangsa Asia, tidak disebutkan. Seperti itu. Ya, silakan ibu-ibu. Baik, pertanyaan ada dua yang di belakang. Ya, Mbak Eti yang belakang. Oke. Sama depan nanti Bungkus yang terjawab. Tak dari Geringsing tak dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti dari Semarang ya, Ibu, bukan dari Geringsing. Saya bukan dari Geringsing. Yang dari Geringsing itu. Tahu fokusnya lagi ke saya. Bingung. Eti Bapak. Saya salah satu tadi yang dikatakan alhamdulillah sampai sekarang belum menikah. Memang Allah barangkali masih menyiapkan ujian yang tepat buat saya. Amin. Amin, amin. Begini, Ustaz, saya tertarik tadi dengan pintu surga lewat dari yang suka sholat, yang suka sedekah, yang suka naik haji, atau yang suka amalan-amalan kebaikan di dunia. Nah, saya mau bertanya, apakah itu nanti di-screening dulu, Ustaz? Maksudnya ini yang suka sedekah di sini, yang suka sholat di sini, gitu kan? Dikumpulkan dulu begitu sesuai dengan skill-skillnya gitu, suka sholat, suka sedekah, suka haji. Nah, yang saya tahu sampai sekarang ini bahwa ibadah yang bisa pertama kali adalah sholat. Apakah ibadah-ibadah yang lain, apakah itu mengikuti gitu, Ustaz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saya jawab ya. Kalau ibu-ibu yang pernah ikut kajian akhir zaman yang berseri berjilid-jilid dengan saya, ada sebuah peristiwa perjalanan manusia sampai ke akhirat. Nah, pada saat manusia melewati sirat dan berhasil sampai ke ujung, contohnya begini, itu pada masa sana tuh. Ya, pada masa sana, surganya sana. Nah, pada masa mau ke surga ada jembatan, namanya sirat. Nah, sirat ini terbentang, di bawahnya jahanam, neraka. Jadi itu surga, ini neraka. Saya ulangi, itu surga, ini neraka, itu mahsyar. Nah, yang menjembatani antara mahsyar dengan surga adalah jembatan. Siapa yang lewat siratnya berhasil sampai ke ujung, maka pasti masuk surga. Saya ulangi, siapa yang berhasil sampai ke ujung, maka masuk surga. Nah, yang nggak sampai ujung berarti kecemplung. Nah, kecemplung itu berarti masuk neraka. Ono sing ora sempet lewat sirat, langsung didagang lebokin neraka. Siapa? Orang kafir.
Orang kafir itu lewat sirot, ngopot itu lewat sirot wis jelas bosok. Security kafir. Nah munafik lewat nyemplung. Orang-orang musyrik lewat nyemplung. Wong sing dosane akeh lewat nyemplung. Sing dosane sithik pahalane akeh langsung. Nah sampai di ujung sirot ini bukan langsung masuk surga, tapi berada di satu tempat namanya Qantara. Apa namanya? Saya ulangi. Itu apa tadi? Ini neraka. Ini Qantara. Sana surga. Nah, jadi nek wis bar lewat jembatan iki ora langsung plung mlebu surga, ora. Ning gone Qantara kumpul semua. Nah setelah kumpul semua ini ada satu peristiwa yang jarang disampaikan, adalah Allah membersihkan hati mereka supaya tidak ada kedongkolan satu dengan yang lainnya. Contoh Bu, ada orang yang dibunuh, dosa besar nggak? Akhirnya dia tobat, diterima tobatnya, amalnya banyak, dia masuk surga. Padahal dia itu dunia apa? Membunuh. Lah yang dipateni belalai wong muslim juga ahli surga. Nah di akhirat dia sudah mendapatkan pahalanya, dibunuh, pahala dia diambil dikasihkan. Lalu dia tobat, pahalanya besar, dia juga banyak pahala, ahli surga. Sing mateni kalau sing dipateni foto-foto ahli surga. Selangi, kira-kira tekan kene dongkol Pak. Sing dipateni asli mateni aku foto-foto surga nih. Pak. Padahal sama-sama mukmin, dia udah tobat, dapat hidayah. Kan orang mati udah nggak tahu nih perjalanan dia, akhirnya tobat, dia berhasil baik, menjadi orang yang soleh, dia juga haji umrah, semuanya apik. Dia sudah bertobat kepada Allah, Allah terima. Nah sama-sama. Nah di Qantara ini dalam rangka membersihkan sing dongkol ini, diambil, dibersihkan Allah, sehingga nanti seluruh penghuni surga punya hati yang sama, resik kabeh ra ono dongkol. Bahkan kau nengok suarga, wih nang iso gore dhuwur, enak kowe. Dole cendek ra ono. Semua punya hati yang sama. Nah, saat di Qantara ini Bu, semuanya do lungguhe campur aduk, tidak dibagi-bagi, sing sholat kono, sing poso kono, ndak. Nah saat mereka sedang duduk di Qantara ini, malaikat sebagai penyeru memanggil, siapa yang pernah rajin puasa silahkan berdiri dan masuk lewat pintu area. Do ngadeg Bu. Sing ora poso ora iso ngadeg. Otomatis. Yang rajin puasa silahkan. Aduh. Ya wes berarti kok carry. Yang rajin sholat silahkan. Yang rajin sedekah, tenang dia rajin. Jelas. Jadi seperti itu. Maka mereka akan melihat rombongan orang yang rajin puasa masuk pintu Ar-Rayyan. Delokno mereka kurang wayai. Tapi jelas mereka semua akan masuk surga. Tinggal nunggu giliran dari mana. Sehingga raiso, nah kecuali tadi wanita yang punya 4 syarat tadi terpenuhi, yang dia rajin sholat, bisa ngadegi, lupura ya, engkau sehat. Siapa yang rajin puasa, silakan berdiri, bisa ngadegi, engkau sehat. Nah itu tadi artinya apa? Dia bisa masuk ke semuanya, terserah dia mau mana. Saya ini berbuah, boleh bebas, karena dia bisa semuanya. Seperti itu ya. Nah jadi yang bisa pertama sholat HP, yang lain terangkat HP, ini posone elek, ya liane korto-korto elek. Karena sholat itu menentukan amal-amal yang lainnya. Maka jaga sholat. Itu ya. Lanjut.